Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar kita hari ini dengan tema Hard Selling versus Soft Selling by The Stars Beauty Skin. Saya Ahmad Zain, pemateri untuk hari ini, dan saya senang bisa bergabung bersama kalian semua hari ini. Saat dunia pemasaran sedang berkembang pesat, berbagai teknik dan strategi pemasaran telah muncul, dan dua diantaranya adalah hard selling dan soft selling. Kedua teknik ini sangat berbeda dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dalam webinar ini, kita akan membahas perbedaan antara hard selling dan soft selling. Kita akan membahas karakteristik dan contoh teknik untuk masing-masing pendekatan, serta keuntungan dan kerugian yang terkait dengan penggunaan teknik ini. Kita juga akan membahas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih teknik pemasaran mana yang harus digunakan, serta contoh industri di mana hard selling atau soft selling lebih efektif. Setelah kita membahas semua ini, saya harap teman-teman akan memahami perbedaan antara hard selling dan soft selling, serta dapat memilih teknik pemasaran yang tepat untuk produk atau layanan teman-teman sekalian. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang hard selling. Hard selling adalah teknik pemasaran yang fokus pada keinginan untuk menjual produk atau layanan dengan cara yang agresif dan memaksa. Ini melibatkan pendekatan yang kurang persuasif dan kadang-kadang terasa seperti teriakan. Teknik ini sering digunakan dalam industri seperti asuransi, properti, dan kendaraan bermotor. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa karakteristik dan contoh teknik hard selling. Yang pertama, hard selling melibatkan penggunaan teknik tekanan dan urgensi untuk membuat pelanggan membeli produk. Contohnya, penjual mungkin memberikan penawaran khusus dengan batas waktu yang terbatas atau mengancam dengan kehabisan stok. Yang kedua, hard selling seringkali melibatkan pendekatan langsung yang kurang ramah dan dapat membuat calon pelanggan merasa tertekan. Hal ini mungkin mencakup memanggil pelanggan secara terus-menerus atau bahkan memaksakan penjualan pada pelanggan yang belum siap. Yang ketiga, hard selling cenderung lebih mengutamakan penjualan cepat daripada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Akibatnya, pelanggan mungkin merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan pengalaman pembelian mereka. Namun, hard selling juga memiliki kelebihan yang perlu dipertimbangkan. Nah, misalnya, teknik ini sering sangat efektif untuk menjual produk dengan harga tinggi seperti kendaraan atau properti. Selain itu, teknik hard selling dapat memotivasi penjual untuk bekerja lebih keras dan mencapai target penjualan yang tinggi. Nah, berikut ada beberapa contoh teknik hard selling yang sering digunakan dalam penjualan. Yang pertama adalah teknik insinuasi. Teknik ini mencoba untuk menanamkan gagasan atau perasaan tertentu dalam pikiran calon pembeli. Misalnya, Anda pasti tidak ingin kehilangan kesempatan ini, bukan? Yang kedua, teknik pemaksaan. Teknik ini melibatkan membuat keputusan dengan menerapkan tekanan yang kuat pada calon pembeli. Misalnya, saya hanya bisa menawarkan diskon ini hari ini saja. Apakah Anda ingin kehilangan kesempatan ini? Yang ketiga, teknik pembukaan. Teknik ini melibatkan memulai percakapan dengan pernyataan yang menarik perhatian dan membuat calon pembeli tertarik. Misalnya, apakah Anda tahu bahwa produk kami bisa meningkatkan kualitas hidup Anda? Nah, yang selanjutnya, teknik pujian. Teknik ini melibatkan memberikan pujian pada calon pembeli untuk menarik simpati dan membangun kepercayaan. Misalnya, Anda terlihat sangat cerdas. Saya yakin Anda dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membeli produk ini. Selanjutnya, ada namanya teknik penekanan pada urgensi. Teknik ini melibatkan calon pembeli merasa harus segera membeli produk Anda karena adanya tekanan waktu atau ketersediaan produk yang terbatas. Misalnya, stok produk kami terbatas, jadi Anda harus segera membeli sebelum kehabisan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan efek negatif pada reputasi merek dan kredibilitas bisnis Anda. Setelah membahas tentang hard selling, sekarang kita akan membahas mengenai soft selling. Teknik ini sangat berbeda dengan hard selling, karena lebih fokus pada menjalin hubungan dan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Soft selling adalah teknik penjualan yang lembut dan santai, dengan fokus pada mengajak pelanggan untuk membeli produk secara sukarela. Mari kita bahas lebih detail mengenai definisi, karakteristik, dan contoh-contoh teknik soft selling.
Soft selling adalah teknik penjualan yang lembut dan santai dengan fokus pada mengajak pelanggan untuk membeli produk secara sukarela. Teknik ini lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan dan fokus pada membangun hubungan dan kepercayaan dengan mereka. Karakteristik dari soft selling. Karakteristik dari soft selling adalah bahwa penjual memfokuskan diri pada membangun hubungan dan kepercayaan dengan pelanggan. Penjual menunjukkan ketertarikan pada kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Penjual juga menggunakan bahasa tubuh yang santai dan ramah, serta tidak menekan pelanggan untuk membeli produk. Contoh-contoh teknik soft selling. Ada beberapa teknik soft selling yang sering digunakan dalam pemasaran, seperti membuat pertanyaan terbuka, mendengarkan dengan seksama, memberikan saran yang berguna, menunjukkan penghargaan pada pelanggan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membuat pertanyaan terbuka. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan membuat pertanyaan terbuka, penjual dapat memahami secara lebih mendalam apa yang dibutuhkan pelanggan. Misalnya, apa yang membuat Anda tertarik pada produk ini? Atau apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam membeli produk kosmetik? Yang kedua, mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama adalah kunci dari teknik soft selling. Saat pelanggan berbicara, penjual harus memberikan perhatian penuh dengan tidak terganggu oleh hal-hal lain. Dengan mendengarkan secara seksama, penjual dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang selanjutnya, memberikan saran yang berguna. Setelah memahami kebutuhan pelanggan, penjual dapat memberikan saran yang berguna tentang produk yang cocok dengan kebutuhan mereka. Teknik ini membantu membangun hubungan dengan pelanggan dan menunjukkan bahwa penjual peduli dengan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya adalah menunjukkan penghargaan pada pelanggan. Mengekspresikan penghargaan pada pelanggan dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Penjual dapat menunjukkan penghargaan dengan memberikan ucapan terima kasih atau memberikan bonus kecil saat pembelian. Yang terakhir, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah kunci untuk meningkatkan peluang penjualan di masa depan. Penjual dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan melakukan follow up dan memberikan pelayanan yang baik setelah pembelian. Contoh teknik soft selling ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis produk termasuk produk kosmetik. Teknik ini membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pelanggan serta memastikan pelanggan merasa nyaman saat membeli produk teman-teman sekalian. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua teknik tersebut. Pertama, mari kita bahas tentang keuntungan dari hard selling. Teknik ini cenderung lebih mematikan dan agresif. Dengan hard selling, penjual dapat mendorong calon pelanggan untuk membuat keputusan pembelian dengan cepat. Hal ini dapat mempercepat proses penjualan dan meningkatkan konversi penjualan. Dengan hard selling, penjual juga dapat dengan mudah memperkenalkan produk kepada calon pelanggan dan mengatasi keberatan yang mungkin muncul. Namun, ada juga kerugian dari hard selling. Teknik ini dapat membuat calon pelanggan merasa terintimidasi dan dipaksa untuk membeli produk. Hal ini dapat membuat pelanggan tidak senang dan merasa tidak dihargai. Jika pelanggan merasa tidak nyaman, mereka mungkin tidak akan kembali untuk membeli produk di masa depan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang keuntungan dari soft selling. Teknik ini cenderung lebih santai dan persuasif. Dengan soft selling, penjual dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Teknik ini dapat membantu pelanggan merasa lebih nyaman dan terlibat dalam proses pembelian. Dengan soft selling, pelanggan juga dapat merasa lebih dihargai dan lebih menerima produk dengan baik. Namun, ada juga kekurangan dari soft selling. Teknik ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan penjualan dan tidak selalu efektif untuk produk yang lebih mahal atau untuk pelanggan yang sudah memiliki pengetahuan tentang produk. Kesimpulannya, baik hard selling maupun soft selling memiliki kelebihan dan kekurangan. Penting teman-teman untuk mengetahui teknik yang tepat untuk digunakan dalam situasi tertentu. Jangan takut untuk mencoba teknik yang berbeda dan menemukan yang terbaik untuk Anda dan pelanggan Anda. Saat memilih antara hard selling dan soft selling, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu dipertimbangkan jenis produk atau layanan yang ditawarkan.
Produk dengan harga tinggi atau kompleksitas yang tinggi mungkin lebih memerlukan pendekatan hard selling. Sementara itu, produk yang lebih murah atau familiar bagi pelanggan mungkin lebih cocok dengan teknik soft selling. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga jenis pelanggan yang ditargetkan. Jika target pasar Anda adalah pelanggan yang lebih skeptis atau membutuhkan bukti konkret sebelum membeli, mungkin pendekatan hard selling yang lebih agresif akan lebih efektif. Sementara itu, jika target pasar Anda adalah pelanggan yang lebih rileks dan ingin merasa nyaman dengan pembelian mereka, maka teknik soft selling akan lebih efektif. Industri seperti properti, asuransi, dan kendaraan bermotor umumnya membutuhkan pendekatan hard selling yang lebih agresif karena produk-produk tersebut biasanya memiliki harga yang tinggi dan kompleksitas yang tinggi. Di sisi lain, industri seperti pakaian, kosmetik, dan makanan cenderung lebih cocok dengan teknik soft selling karena produk-produk tersebut cenderung lebih akrab bagi pelanggan dan harganya lebih rendah. Penting teman-teman untuk ingat bahwa tidak ada pendekatan yang benar-benar salah atau benar-benar benar. Terkadang, kombinasi dari kedua teknik ini dapat memberikan hasil yang terbaik. Anda harus mencari tahu apa yang cocok dengan target pasar Anda dan menggunakan pendekatan yang tepat untuk situasi tertentu. Berikut adalah beberapa ide konten soft selling yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk skincare Anda di Facebook, Instagram, maupun TikTok. Yang pertama adalah tips perawatan kulit. Bagikan tips perawatan kulit yang berguna untuk para pengikut Anda. Anda bisa memberikan tips tentang cara membersihkan wajah, pemakaian produk, atau cara mengatasi masalah kulit tertentu. Pastikan konten yang dibagikan informatif dan bermanfaat bagi pengikut Anda. Yang kedua, postingan inspirasi. Buatlah postingan yang menginspirasi pengikut Anda untuk merawat kulit Anda. Anda bisa membuat video, memposting kutipan motivasi atau gambar inspiratif yang berhubungan dengan perawatan kulit. Postingan semacam ini akan membantu citra merek yang positif di mata pengikut Anda. Yang ketiga, konten tutorial. Buatlah konten tutorial tentang cara menggunakan produk skincare Anda. Anda bisa membuat video tutorial atau gambar yang menunjukkan cara menggunakan produk skincare secara efektif. Pastikan tutorial yang dibuat jelas dan mudah dipahami oleh pengikut Anda. Selanjutnya, postingan kesehatan. Buatlah postingan tentang kesehatan kulit secara umum. Anda bisa membagikan informasi tentang makanan yang baik untuk kulit, tips hidrasi, atau aktivitas fisik yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Postingan semacam ini sangat membantu meningkatkan kesadaran pengikut Anda tentang pentingnya kesehatan kulit. Selanjutnya, konten ulasan. Buatlah konten ulasan tentang produk skincare Anda. Anda bisa meminta pengguna produk Anda untuk memberikan ulasan tentang produk mereka. Ulasan ini akan membantu meyakinkan calon pelanggan bahwa produk skincare Anda efektif dan layak untuk dicoba. Dan yang terakhir, kuis atau giveaway. Buatlah kuis atau giveaway untuk produk skincare Anda. Anda bisa memberikan hadiah gratis bagi pengikut Anda yang dapat menjawab pertanyaan atau mengikuti giveaway yang Anda buat. Hal ini akan membantu meningkatkan interaksi yang pengikut Anda dan memperluas jangkauan merek Anda di media sosial. Saya telah membahas perbedaan antara hard selling dan soft selling, serta karakteristik, teknik, keuntungan, dan kerugian masing-masing pendekatan. Saya juga telah memberikan pertimbangan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih antara kedua strategi penjualan ini. Saya percaya bahwa tidak ada strategi penjualan yang benar atau salah. Semua tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, saya merekomendasikan penggunaan pendekatan soft selling dalam kebanyakan kasus karena dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan membantu membangun merek yang kuat. Namun, saya juga memahami bahwa dalam beberapa industri atau situasi, hard selling dapat menjadi pilihan yang lebih efektif. Namun, saya menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan strategi hard selling dengan hati-hati dan menghindari membuat pelanggan merasa tertekan atau dipaksa untuk membeli. Terakhir, saya ingin menekankan pentingnya memahami target pasar dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang membangun hubungan jangka panjang. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat menciptakan pengalaman positif untuk pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan keuntungan jangka panjang.
Itulah tadi materi webinar kita tentang hard selling dan soft selling. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Ahmad Zain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dahsyat.